Bang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mimbar Unima yang saya banggakan, Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, la ta'mal syai'an minal khairi riya'an wa la tatrukhu haya'an. Yang artinya, janganlah kamu melakukan satu kebaikan karena riya, ya. Tetapi juga jangan meninggalkannya karena malu. Kalimat ini sangat menarik, ya. Kita itu diperintahkan atau diberi pesan oleh Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi yang sangat cerdas, ya, itu supaya kita itu dalam melakukan satu kebaikan itu dengan apa adanya. Sebab kalau melakukan kebaikan karena riya atau tidak melakukan kebaikan karena malu, itu pasti ada apanya, gitu. Nah, ini penting bagi kita sekalian supaya dalam berbuat baik itu tidak punya pamrih tertentu, ya. Orang berbuat baik karena riya itu kan karena punya pamrih dari manusia. Zaman sekarang yang dipamerkan itu bukan hanya kelebihan-kelebihan, tetapi sesuatu yang kelihatannya kekurangan itu juga bisa dipamerkan, ya. Misalnya, yang terbiasa punya kedudukan tinggi, tiba-tiba hidup sangat sederhana, gitu. Itu sebenarnya juga pamer, ya, pamer juga, ya. Karena apa? Karena memang sekarang ini yang namanya kesederhanaan adalah sesuatu yang istimewa. Nah, sehingga tidak sedikit orang yang dalam tanda petik menjual kesederhanaan untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau memang sehari-harinya itu hidup sederhana, biasa saja, itu ya dijalankan dengan apa adanya. Tidak perlu membawa rekannya yang mengabadikan kegiatan itu. Nah, kalau membawa kameramen, wah itu ya tentu ada maunya, gitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang beriman mengikuti pesan Ali bin Abi Thalib. Kalau kita melakukan satu kebaikan, ya sewajarnya saja. Kalau tidak melakukan satu kebaikan, ya bukan karena ada apa-apanya. Jadi bukan karena malu. Nah, sebab Al-Quran berpesan kepada kita sekalian sebagaimana dalam surat Al-Muddathir itu. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu melakukan sesuatu kebaikan karena ingin memperoleh impact, ingin memperoleh hasil yang lebih banyak. Nah, orang riya itu seperti itu. Orang melakukan satu kebaikan tetapi supaya mendapatkan apresiasi dari manusia yang tinggi, ya. Apresiasi itu bisa disanjung,
bisa untuk pencitraan, sehingga pada suatu saat diperlukan itu akan mendapatkan dukungan yang banyak. Itu ya. Jadi orang yang apa adanya itu berbuat kebaikan ya tidak ada maunya, itu betul-betul dilakukan secara wajar dan apa adanya, bukan karena pencitraan. Nah, tetapi kalau kita runut dalam surat Al-Muddatsir itu, sebelum orang itu bisa berbuat baik tanpa pamrih yang tidak dibenarkan, itu ada pesan-pesan yang mendahulunya. Nah, coba kita lihat secara keseluruhan ayat-ayat pertama dari surat Al-Muddatsir itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut. Orang yang berselimut itu bisa kita maknai orang yang sudah nyaman hidupnya. Orang yang sudah nyaman hidupnya. Kum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Itu bisa kita maknai juga bangkit dan berjuanglah. Nah, itu. Jadi orang itu pesannya adalah ketika hidupnya sudah nyaman, itu ditularkan kepada yang lain. Jadi kalau orang punya kebaikan, punya kenyamanan hidup, kemudian jangan hanya berhenti untuk diri sendiri, tetapi berbuatlah untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan sesama manusia. Itu pesan Allah yang pertama itu. Ini kan sejak pertama kita itu sudah diingatkan supaya hidup itu jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi berpikirlah untuk kemaslahatan orang lain. Sebab ketika orang itu sehebat apapun, kalau hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hidupnya tidak bermakna. Jadi kebermaknaan hidup itu terletak seberapa kita itu bermanfaat dan maslahat bagi umat. Nah, untuk bisa melaksanakan itu, maka prinsip pertama adalah Tuhanmu agungkanlah. Nah, artinya kita harus menggantungkan seluruh urusan hidup kita kepada Allah. Nah, kalau kita itu sudah menggantungkan seluruh urusan hidup kita kepada Allah, maka kita tidak akan angkuh dan kita tidak akan pesimis gitu. Sehingga orang ini selalu optimis. Mengapa? Karena punya Gusti Allah. Kalau kita itu prinsipnya seperti itu, ketika berhasil tidak akan menepuk dada. Tetapi ketika banyak masalah akan tetap optimis karena punya Gusti Allah. Wah, ini menjadi bagian dari kekuatan perjuangan yang luar biasa. Karena hanya dengan keimanan, dengan keyakinan kepada Allah, kita itu akan tumbuh semangat juang yang kuat dan tidak pernah pesimis. Kemudian yang kedua, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kalau pakaian itu kan yang kita pakai ya, sesuatu yang melekat pada diri kita, ya kita sucikan ya, bukan hanya lembaran kain yang menempel, tetapi seluruh yang kita pakai itu sucikanlah. Suci dari yang tidak halal misalnya, sehingga yang kita pakai itu
betul-betul tidak ada sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Oh, kalau pakaiannya itu hasil nyolong, nah, tentu kita tidak percaya diri gitu. Jadi kebersihan itu akan membuat kita percaya diri untuk bergaul di masyarakat. Nah, maka ini kalau dimaknai secara lebih luas, maknanya adalah perangkat-perangkat infrastruktur yang kita gunakan untuk perjuangan itu betul-betul ditata dengan sebaik-baiknya. Nah, penataan yang baik itu kan termasuk urusan dari kebersihan. Jadi kalau semua ditata dengan baik, insya Allah kebersihan itu akan terpelihara. Kalau kebersihan itu sudah kita miliki, maka kita akan percaya diri. Ini jadi duanya itu faktor internal ya. Yang pertama tadi soal keyakinan kepada Allah, yang kedua soal penataan manajemen, itu internal. Nah sekarang yang ketiga, menghadapi yang eksternal. Warujza fahjur, dan berhala abaikanlah gitu, atau tinggalkanlah. Berhala itu ya sesuatu yang merecoki kita ya. Segala sesuatu baik dari orang lain, dari pandangan lain yang mengganggu perjuangan itu abaikan gitu. Apalagi kalau pihak lain itu hanya orang-orang yang hobinya nyacat, hobinya maido, hobinya suudon, hobinya dengki, itu abaikan ya. Kalau sebab melayani orang-orang yang seperti ini itu menghabiskan energi yang tidak bermakna. Cara Jawa itu ngeceh-ceh utek melayani orang-orang yang seperti ini. Jadi memang ada ya perilaku orang lain yang tidak perlu kita layani. Nah, kalau ini yang tiga ini bisa kita miliki, insya Allah untuk yang keempat itu kita bisa menunaikan dengan baik. Yakni wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu berbuat baik karena ingin mendapatkan apresiasi yang lebih banyak. Nah, kalau orang itu berbuat baik hanya ingin dapat apresiasi dari manusia, itu namanya pencitraan. Jadi kita itu yang wajar sajalah. Kalau kita jadi orang, ya kita berbuat sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau Anda itu pejabat tinggi, kemudian dalam satu kegiatan ada aturan protokol tertentu, ya ikuti, tidak usah keluar dari protokol. Kalau keluar dari protokol hanya supaya dapat kesan sederhana dan lain-lain, itu justru malah tidak sederhana. Itu namanya orang yang ada apanya. Jadi sewajarnya saja. Kalau memang harus ada pengawal, ya memang wajarnya ada pengawal, ya tidak masalah, ikuti aturan itu. Jadi baik pamer kemewahan maupun pamer kesederhanaan, kalau tidak sewajarnya, ya jangan dilakukanlah. Itu tidak baik untuk masa depan. Kalau dulu pernah ketika Pak Amin Rais menjadi ketua MPR, beliau menjadi khotib sholat id di lingkungan Senayan. Ya itu wajar saja karena Pak Amin Rais sudah terbiasa khotbah gitu. Tapi kalau jadi pejabat belum terbiasa berkhotbah, tiba-tiba khotbah atau ngimami sholat, lah itu malah jadi lucu gitu loh. Lucu, orang jadi curiga, ada apa ini? Nah, kok tiba-tiba ngimami. Ya yang wajar sajalah gitu. Kalau sudah sewajarnya, insya Allah justru apresiasi dari masyarakat itu sangat tulus juga
sewajarnya. Sebab apresiasi yang tidak sewajarnya itu tentu penuh rekayasa dan penilaiannya itu tentu orang akan mengatakan ini pasti ada apanya. Nah yang terakhir, wali rabbika fasbir. Maka dalam berjuang untuk Tuhanmu atau berjuang melaksanakan amanat Tuhanmu, bersabarlah. Artinya apa yang kita lakukan itu puncaknya dibutuhkan kesabaran. Mengapa? Karena kita sudah berusaha sebaik mungkin, itu pun masih ada yang tidak berkenan. Oleh karena itu, kita butuh kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk bersabar, kemampuan untuk menseleksi mana yang perlu dilayani dan mana yang tidak perlu dilayani. Nah itulah orang-orang yang sabar. Maka orang yang sabar pasti orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana pasti orang yang lapang dada. Nah inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.